Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia, dalam mata kuliah Basis Data. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang functional dependency. Diharapkan setelah memahami video ini, teman-teman dapat memahami functional dependency, lalu dapat mengaplikasikan functional dependency. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang IRD ya. Kita sudah membahas bagaimana membangun basis data menggunakan IRD, serta mengkonversikan IRD menjadi tabel. Nah, selanjutnya tugas kita di sini adalah memastikan tabel-tabel yang sudah dibangun tadi, apakah sudah berstruktur baik atau belum. Nah, bagaimana cara menentukan dia itu sudah berstruktur baik atau belum? Nah, sekarang kita akan menggunakan yang namanya normalisasi. Namun, sebelum memahami tentang normalisasi, perlu kita pahami tentang dependensi, karena dependensi ini yang akan digunakan untuk melakukan normalisasi. Sekarang kita masuk ke dependensi. Dependensi merupakan suatu konsep yang mendasari normalisasi. Dependensi ini menjelaskan hubungan antar atribut atau secara lebih khusus menjelaskan nilai suatu atribut yang menentukan atribut lainnya. Di sini ada beberapa jenis dari dependensi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah functional dependency, yang kedua fully functional dependency, yang ketiga partial dependency, yang keempat total dependency, serta yang terakhir ada transitive dependency. Kita lanjut ke yang jenis pertama, yaitu functional dependency. Functional dependency itu adalah suatu ketergantungan dari dua buah atribut atau dua buah himpunan atribut. Jadi di sini kemungkinan ada dua buah himpunan atribut. Dianalogikan seperti ini, misalkan kita punya relasi R, ya. Kita seperti biasa melambangkan relasi dengan R yang terdiri atas dua atribut, yaitu atribut X dan atribut Y. Maka, seperti biasa, notasi relasinya kita tuliskan sebagai Rx, Y. Seperti ini ya. Nah, lalu Y itu kita katakan functional dependency terhadap X apabila nilai dalam X berhubungan dengan satu nilai pada Y. Jadi, setiap X itu dia punya satu nilai dengan Y hubungannya ya. Maka, dinotasikan seperti ini. Jadi, notasi ini artinya adalah Y functional dependency terhadap X. Yang mana untuk mencek apakah Y itu benar functional dependency dengan X, maka kita melihat apakah nilai di X itu berhubungan dengan satu nilai di Y. Nah, untuk memahaminya, kita coba lihat ke contoh soal berikut. Di sini saya punya sebuah relasi mahasiswa mata kuliah, yang mana tabelnya atau relasinya terdiri dari NIM, nama, kode, mata kuliah, SKS, serta nilai. Di sini NIM terdiri dari beberapa NIM mahasiswa, nama terdiri dari beberapa nama mahasiswa, begitu juga dengan kode, mata kuliah, SKS, serta nilai. Nah, kita akan melihat apakah atribut-atribut ini functional dependency atau tidak. Yang pertama, di sini NIM nama. Artinya, nama memiliki functional dependency terhadap NIM. Sehingga kita memastikan bahwa setiap NIM itu memiliki satu nama. Coba kita lihat di sini bahwa setiap NIM memiliki satu nama. Sehingga di sini adalah functional dependency. Kemudian, kita lihat sebaliknya. NIM dengan nama. Apakah di sini sebuah NIM memiliki dua nama? Iya, di sini ada NIM 12S19001 dan 12S19071 memiliki nama yang sama. Artinya NIM-nya ini ada dua, tapi namanya satu. Maka NIM di sini dengan nama tidak functional dependency. Karena NIM-nya ada dua ya. Kita sepakat tadi bahwa X itu functional dependency, Y functional dependency terhadap X, syaratnya tadi adalah setiap Y itu harus memiliki satu pasangan saja ya. Sekarang kita coba lihat NIM dengan nama. Sudah tadi ya, NIM dengan nama, lalu nama dengan NIM. Kemudian kita lihat NIM dengan kode. Coba dilihat di sini.
Berarti kode itu functional dependency tidak dengan NIM. Cara melihatnya berarti kita lihat di sini apakah satu NIM memiliki satu kode. Nah, coba dilihat 12S19001 ada kodenya 12S2102. Kemudian dengan NIM yang sama juga memiliki kode MAS2001. Maka di sini kita lihat bahwa ada dua nilai Y, sehingga Y-nya di sini kode ya, sehingga ini tidak functional dependency. Sekarang kita coba lihat kode dengan mata kuliah. Nah, setiap kodenya 12S2102, maka mata kuliahnya adalah basis data. Kemudian setiap mata kuliah MAS2001, mata kuliahnya adalah PropStat. Ya, begitu seterusnya. Ini artinya dia adalah functional dependency. Kemudian kita balik, apakah kode itu functional dependency dengan mata kuliah? Dalam kasus ini adalah functional dependency. Tapi kalau kita lihat secara global, misalkan PropStat ya, PropStat Diploma dan PropStat Sarjana itu memiliki mata kuliah dengan kode yang berbeda. Maka di sana kode tidak functional dependency dengan mata kuliah. Jika dilihat kasus secara umum ya, tapi kalau dilihat dari tabel ini, maka dia adalah functional dependency. Sekarang kita coba lihat kode dengan SKS. Artinya, di sini setiap SKS-nya 4, kodenya seperti ini. Maka ini adalah functional dependency. Kemudian NIM dengan nilai, coba di sini dilihat NIM, kemudian nilai. Ya. Setiap NIM-nya 12, S1009 nilainya A. Kemudian 12, S19001 nilainya B. Artinya di sini ada dua nilai, sehingga NIM dengan nilai itu tidak functional dependency. Ya, kalau kode dengan NIM kan tadi sudah jelas, kalau kodenya 12S102 maka sudah pasti dia 4 SKS. Nah, bagaimana dengan kode nilai? Artinya apakah nilai itu functional dependency terhadap kode? Coba kita lihat. Di sini kodenya 12S2102, di sini A, kemudian di sini 12S102, nilainya B. Artinya ada lebih dari satu nilai, sehingga antara kode dengan mata kuliah itu bukan functional dependency. Oke, coba kita lanjut ke kasus berikutnya. Nah, di sini masih tentang functional dependency. Sebuah atribut bisa bergantung pada lebih dari satu atribut. Jadi ternyata pada functional dependency ini, satu atribut bisa bergantung pada lebih dari satu atribut. Misalkan seperti ini, jika Z dikatakan functional dependency terhadap X dan Y, maka dapat dinotasikan sebagai X, Y, lalu tanda panah ke Z. Nah, contohnya dari fungsi functional dependency yang seperti ini pada relasi dosen berikut. Di sini ada tabel NIDN, nama dosen, jenis kelamin, pendidikan, dan tahun lulus. Coba kita lihat di sini, primary key-nya itu adalah NIDN dan pendidikan gitu ya. Coba kita lihat, apakah kalau NIDN-nya 0117069202, tahun lulusnya hanya satu saja, yaitu 2010? Tidak ya. Maka, kalau kita lihat ini, tidak functional dependency. Begitu juga misalnya dengan pendidikan. Saat pendidikannya S1 tahun 2010. Kemudian di sini ada lagi S1 1998. Artinya dia tidak satu nilai. Kalau kita lihat dia secara terpisah satu-satu. Nah, bagaimana kalau kita langsung melihatnya sebagai X, Y, functional dependency, Z, gitu ya, Z. Maka, di sini, jika NIDN-nya 0117069202 dengan tingkat pendidikannya S1, maka pasti tahun lulusnya itu 2010. Begitu juga dengan misalnya 0117029202 dengan tingkat pendidikannya S2, pasti dia tamat atau tahun lulusnya 2013. Maka ini juga disebut sebagai functional dependency. Tetapi ini satu atribut bergantung lebih dari dua atribut. Lebih dari satu atribut, yaitu di sini dua atribut, gitu ya. Jadi bisa saja dua atribut itu bergantung pada satu atribut lainnya. Jadi tidak harus satu. Kemudian yang kedua ada namanya fully functional dependency.
Nah, apa syarat dari fully functional dependency ini? Jadi, suatu atribut Y dikatakan memiliki fully functional dependency apabila yang pertama, Y mempunyai functional dependency terhadap X. Yang kedua, Y tidak mempunyai functional dependency terhadap bagian dari X. Jadi di sini ada tidak, tapi di sini adalah bagian dari X. Contohnya bagaimana? Contohnya tadi ada NIDN, kemudian pendidikan, itu tahun lulus ya, functional dependency terhadap NIDN dan pendidikan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah tahun lulus memiliki functional dependency terhadap NIDN atau pendidikan saja? Tentu jawabannya tidak ya, seperti yang kita bahas sebelumnya tadi. Kalau NIDN saja, lalu dengan tahun lulus, maka tidak functional dependency. Begitu juga dengan kalau pendidikan saja dengan tahun lulus tidak functional dependency. Tetapi kalau keduanya digabung, yaitu NIDN tadi dengan pendidikan, itu ada functional dependency. Jadi tahun lulus itu functional dependency terhadap NIDN dan pendidikan. Jadi ini tidak bisa terpisahkan. Maka yang seperti ini disebut sebagai fully functional dependency. Artinya tahun lulus itu berdependensi dengan NIDN dan pendidikan, lalu tahun lulus ini tidak mempunyai functional dependency terhadap bagian dari X, yaitu bagian dari X adalah NIDN saja atau pendidikan saja. Jadi yang tidak bisa terpisahkan seperti ini disebut sebagai fully functional dependency. Oke? Sekarang kita lanjut ke contoh dependensi yang lain, yaitu partial dependency. Nah, suatu atribut Y dikatakan memiliki partial dependensi terhadap X apabila Y adalah atribut non-primary key dan X adalah primary key. Jadi di sini ada kasus primary key ya. Jadi Y itu adalah tidak primary key, sementara X adalah primary key. Kemudian Y memiliki functional dependency terhadap X atau sebagian dari X ya, tidak keseluruhannya. Nah, yang disebut sebagian seperti yang tadi. Nah, di sini ada contoh dari relasi dosen, yaitu pendidikan dosennya. Nah, yang menjadi primary key di sini adalah NIDN dan pendidikan, seperti yang kita bahas tadi. Lalu, di sini ada jenis kelamin, yang mana jenis kelamin itu dia dependensi terhadap NIDN saja. Maka, artinya di sini primary key-nya adalah X, sementara non-primary key-nya adalah Y. Yang mana primary key-nya tadi NIDN dan non-primary key-nya adalah jenis kelamin. Maka hubungan seperti ini disebut sebagai partial dependency. Ya, jadi jenis kelamin itu functional dependency terhadap NIDN. Pada kasus ini disebut sebagai partial dependency. Ya, karena primary key-nya tadi adalah NIDN dengan pendidikan. Sementara antara pendidikan dengan jenis kelamin itu tidak functional dependency ya, karena ada wanita S1, ada yang wanita juga tapi S2, begitu juga dengan pria, sehingga dia tidak functional dependency. Oleh sebab itu di sini syaratnya Y mempunyai functional dependency terhadap bagian dari X. Jadi hanya dari bagian X-nya. X-nya apa? Yaitu NIDN dan jenis kelamin. Kebetulan di sini hanya functional dependency dengan NIDN saja, artinya sudah bagian dari X, maka itu adalah partial dependency. Kemudian, ada total dependency. Jadi, suatu atribut Y dikatakan memiliki total dependency terhadap X apabila Y mempunyai functional dependency terhadap X dan X memiliki functional dependency terhadap Y. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa X dan Y itu memiliki hubungan timbal balik, yaitu sama-sama functional dependency. Nah, notasinya seperti ini ya. Jadi tanda pandahnya ada dua, timbul balik seperti ini ya. Nah, contohnya pada relasi mahasiswa dan mata kuliah tadi, kita ingat bahwa antara kode dengan mata kuliah, ya, untuk kasus khusus pada tabel ini saja ya, kode 12S2102 itu pasti mata kuliahnya basis data. Begitu juga dengan basis data, pada tabel ini terlihat bahwa kodenya pasti 12S2102. Begitu juga dengan PropStat, berarti MAS 2001 pasti mata kuliahnya adalah PropStat. Begitu juga dengan PropStat
pasti kodenya adalah MAS2001. Maka ini disebut sebagai total dependency. Ya, dengan asumsi tadi bahwa tidak ada mata kuliah yang sama. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kalau Propstat Diploma dan Sarjana itu memiliki mata kuliah yang berbeda, kode yang berbeda, maka itu tidak functional dependency. Tapi kalau khusus pada tabel ini, maka dia bisa kita asumsikan bahwa Propstat pasti kodenya ini, Basdat pasti kodenya ini, maka ini adalah total dependency. Oke? Kemudian yang terakhir ada namanya transitive dependency. Suatu atribut Z dikatakan memiliki transitive dependency terhadap X apabila Z mempunyai functional dependency terhadap Y dan Y mempunyai functional dependency terhadap X. Sehingga dapat dinotasikan seperti ini ya, X ke Y ke Z. Nah, contohnya pada relasi mata kuliah berikut. Ini ya, seperti yang kita pakai tadi. Di sini ada functional dependency antara kode dengan SKS. Yang mana kode dan SKS itu adalah XZ misalkan. Maka di sini sebenarnya antara kode dengan mata kuliah memiliki functional dependency ya. Kemudian mata kuliah dengan SKS juga memiliki functional dependency. Sehingga akibatnya kode dan SKS itu adalah functional dependency. Maka ini disebut sebagai transitive dependency. Oke. Nah, kemudian di sini yang terakhir ada tentang diagram dari functional dependency. Jadi selain menggunakan notasi tanda panah seperti ini, hubungan functional dependency itu dapat kita nyatakan dengan diagram. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada NIDN, kemudian ada nama dosen, jenis kelamin, pendidikan, dan tahun lulus. Maka dapat kita gambarkan seperti diagram ini. Artinya, di sini nama dosen dan jenis kelamin itu functional dependency terhadap NIDN. Ya, jadi di sini nama dosen dan jenis kelamin itu adalah functional dependency terhadap NIDN. Kemudian yang garis di bawah ini, berarti di sini tahun lulus itu functional dependency terhadap NIDN dan pendidikan. Nah, ini disebut dengan diagram functional dependency. Oke, untuk functional dependency saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut pada kelas live. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.